salah satu mantan pemain Sriwijaya juga, Pavel Solomin, pemain asal Uzbekistan. Pemain yang juga merupakan striker tim. Piring bisa memotong bola dari lini belakang Sriwijaya FC dan memberikan umparan sodoran ke depan kepada Jilo. Namun masih untung penjaga gawang dari Sriwijaya FC, Ferry Rotinsulu, masih bisa menghadang dengan kakinya. Lihat ya, duel kedua pemain asing ini masih membentur kaki kepada penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Hampir saja sedikit mengalami gangguan pada kakinya. Ya, sebuah peluang yang sangat bukan pelanggaran. Kali ini tampaknya pelanggaran Firman Utina terhadap Ronald Fagundes, pemain yang juga pernah membela Persik Kediri dan PSM Makassar. Ronald Fagundes kembali pelanggaran dari Terry kali ini. Tampaknya Firman Utina menghasilkan kartu kuning yang pertama. Satu wasit. Sebuah hadiah yang sangat tidak mengenakan di menit ke-17 bagi kapten timnas Indonesia. Ya, Firman Utina. foul tentunya. Mengambil dari belakang, penglihatannya. Irsyad Aras kali ini, Pavel Solomin. Cepat kita lihat serangan dari Persisam Samarinda ke kanan. Julio Lopez dan jatuh di kotak penalti Sriwijaya. Kita nantikan keputusan dari wasit. Apa yang sesungguhnya terjadi? Nampaknya wasit lihat bahwa jatuhnya Jelo bukan sebuah pelanggaran. Dalam gerak lambat kita lihat. Iya, dalam penglihatan wasit. Pelanggaran Rudi Widodo terhadap Irsyad Aras. Rudi Widodo adalah mantan pemain Persibo Bojonegoro dan memilih bergabung bersama Sriwijaya FC, masuki pertandingan pasca istirahat menyambut Piala AFF beberapa waktu yang lalu. Itu karena penjagaannya cukup ketat dilakukan oleh para pemain Persisam. Serangan kembali dari Persisam, Julio Lopez. Upaya yang sangat baik dipertontonkan oleh Thierry. Ya, kita melihat bagaimana Octavianus Maniani tampaknya terpancing emosinya. Langsung memperoleh kartu merah. Octavianus Maniani. Kita melihat apa yang terjadi. Masih kurang jelas bagi kita. Ya, tampak tidak terkontrol emosinya Octavianus Maniani menghadapi wasit Oki Dwi Putra. Dan tampaknya Octavianus Maniani langsung memperoleh kartu merah, Bung. Ya, kita belum bisa melihat apa yang terjadi karena perjalanan tetap bola terus berlanjut. Sebuah kerugian tentunya. Kita nantikan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap Octavianus Ottomaniani, pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Langsung memperoleh kartu merah dari wasit Oki Dwi Putra. Namun satu yang terlihat tadi adalah bagaimana Otto berusaha meraih tangan dari wasit Oki Dwi Putra.
instruksi Ivan Kolev terhadap Budi Sudarsono. Ya. Pasca dikeluarkannya Octavianus Ottomaniani. Dan kembali Ahmad Sembiring juga melayangkan protes terhadap wasit Oki Syaputra. Oki Dwi Putra maksud kami. Oh, Dan kartu kuning yang lain juga dilayangkan bagi Ahmad Sembiring, pencipta gol pertama bagi Persisam pada babak pertama tadi. Ini dia, tampaknya terjadi benturan. Oh, tampaknya Octavianus Maniani layangkan tandukan terhadap wasit. iya. Ini dia luapan emosi lainnya yang dilayangkan Octavianus Maniani terhadap wasit Oki Dwi Putra. Ya, sebuah kartu merah yang harus dibayar mahal oleh Okto Maniani dengan aksi reaktifnya. Dan memang layak mendapatkan kartu merah. Sebuah pelajaran berharga tentunya bagi seorang pemain muda yang saat ini sedang digadang-gadangkan. Mendapatkan perawatan dari tim medis penjaga gawang Persisam Samarinda Wawan Hendrawan. Instruksi dari M. Robi terhadap barisan belakang dari Persisam Samarinda dan kapten kesebelasan Akbar Rashid. Ini dia luapan kegembiraan pasca lahirnya gol pertama. Firman Utina langsung mengarah ke penjaga gawang Wawan Hendrawan. Ya, umpan-umpan jarak jauh yang dilakukan Firman kerap kali dibaca oleh pemain pertahanan Persisam Samarinda karena mereka hafal betul gaya bermain Firman di klub maupun di tim nasional, dan saya pikir perlu divariasikan atau dicoba dicari alternatif lain karena Sriwijaya FC mempunyai kedua striker yang cukup bagus. Penggantian pemain tampaknya dilakukan oleh Persisam Samarinda. Masuk Dong Suchoi menggantikan Fandi Mukhtar. Dong, pemain asal Korea Selatan berusia 27 tahun. Sejauh ini telah menciptakan 2 gol bagi Persisam Samarinda. Ahmad Sembiring jatuh di kaki Muhammad Ridwan. Kate Kayamba Gams. Kembali Muhammad Ridwan, Rudi Widodo kali ini. Gagal melewati M. Robi. Akbar Rashid. Ini dia Muhammad Robi. Pemain berusia 25 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-7 Muhammad Robi bersama Persisam. Beberapa kali kita melihat sejak babak pertama kesalahan passing kerap kali dilakukan oleh pemain-pemain Sriwijaya FC. Begitu juga kesalahan yang dilakukan oleh Jenderal Lapangan Tengah Timnas Indonesia Firman Utina. Sebuah pelanggaran justru dilakukan oleh Budi. Kembali Rona Fagundes kerjasama dengan Isdiantono. Pavel Solomin. Fagundes. Bukan pelanggaran, serangan balik dari Persisam. Dibiarkan saja oleh Claudiano Alves dos Santos.
Firman Utina tampaknya. Pasca kemenangan telah Ya, memasukkan Bobby Satria menggantikan Firman Utina adalah upaya untuk menambah lini pertahanan untuk tidak kebobolan lebih banyak lagi. Irsyad Aras, Ahmad Sembiring, jatuh di kaki Rudi Widodo, lebar ke kanan kali ini. Bobby Satria, pemain yang baru saja masuk menggantikan Firman Utina, yang dituju ke Kayamba Gams ataupun Thierry. Cukup jauh kita melihat pemain bertahan Thierry, membantu penyerangan bagi Sriwijaya FC. Iya, maksudnya Bobby Satria tentunya pelatih Ivan Kole mendorong Thierry untuk terlalu jauh jarak lini kedua dan pertahanan dari Sriwijaya FC. Isdiantono, pelanggaran terhadap Irsyad Aras tampaknya oleh Emrodi. Tampaknya pemain asal Korea Selatan Choi Dong-soo sekaligus melahirkan kartu kuning bagi Emrodi atau Bobby Satria sekali. Ya. Masuknya Bobby Satria, terjadi rotasi dalam skema permainan. Budi Sudarsono tadi sayang sekali. Lalu terburu-buru ke Kayamba Gams. Iya, sebuah peluang yang sangat-sangat disayangkan dibuang begitu saja tadi oleh Sriwijaya FC, di mana Kit Kayamba Gams seyogyanya masih bisa memberikan umpan terhadap Rudi Widodo yang berada persis di depan mulut gawang Wawan Hendrawan. Kembali menghasilkan kartu kuning yang ketiga, kali ini bagi Claudiano. Kekurangan pemain sulit tentunya bagi Sriwijaya FC pasca di kartu merahkannya Oktomaniani. Kemampuan individu di atas rata-rata kembali dipertontonkan oleh seorang Ronald Fagundes. Melahirkan gol yang sangat cantik. Berhasil mengelabui beberapa pemain termasuk Ferry Rotinsulu. Ya, mengalami kram ataukah sebuah cedera otot Jules Simi. Ini dia Ronald Fagundes dengan gol yang sangat-sangat bagus. Wow.